Salam dari hamba-hamba Maria. Saat ini saya berada dengan Frater Christophorus Maria OSM, atau sering dipanggil Frater Kito. Sudah tenar, dan terima kasih Frater sudah datang di komunitas 7 Babak Pendiri Malang. Dan saat ini saya ingin melayangkan beberapa pertanyaan untuk teman-teman, terlebih khusus saudara-saudara kita yang masih muda, agar mengenal lebih dalam Ordo Hamba-hamba Maria. Ah, apakah Frater bisa menceritakan sedikit sejarah panggilan Frater masuk dalam Ordo Hamba-hamba Maria? Oke, baik, terima kasih kepada Romo Patricius yang sudah memberikan saya kesempatan. Baik, saya ingin menceritakan tentang sejarah panggilan singkat saya. Nama saya Frater Christophorus Maria Ruko SM, biasa dipanggil Frater Kito. Jadi kata orang itu kata kenal maka tak sayang. Jadi karena kita sudah saling kenal ini, mungkin kita akan kedepannya akan lebih sayang lagi. Baik, sejarah panggilan singkat saya itu, saya sejak kecil, sejak SD, saya sudah tertarik dengan jubah seorang imam. Itulah yang membuat saya untuk atau yang memberikan saya motivasi agar suatu saat saya bisa menjadi seorang imam atau menjadi seorang religius atau juga seorang biarawan. Nah, rasa tertarikan itu mengantar saya sampai pada suatu saat ketika saya lulus SMA, saya masuk ke dalam Ordo Hamba-hamba Maria atau SM, tepatnya pada tahun 2007. Saya masuk di komunitas Hamba-hamba Maria Ruteng, dan di sana kurang lebih 2 tahun saya diasah, dibina, diajar berbagai macam hal tentang OSM, dan akhirnya saya dipercayakan dan oleh para pater, dan mereka mengutus saya untuk melanjutkan pendidikan saya di Meksiko. Di Meksiko juga saya memasuki masa formasi, mengambil studi filsafat dan juga melaksanakan masa novisiat saya, dan akhirnya saya mengikrarkan kaul pertama saya di Meksiko. Itu tepatnya pada tahun 2009 sampai 2014. Dan di Meksiko juga saya masih dipercayakan oleh para pastor OSM untuk dikirim ke jenjang akademik yang lebih tinggi, yaitu melanjutkan studi saya di Roma, Italia. Tepatnya di Collegio Internasional Santo Alexius Falconieri, atau yang biasa dikenal dengan Collegio Marianum. Jadi di sana saya kurang lebih 4 tahun berada di Italia. Saya melaksanakan studi teologi. Setelah kembali dari Italia, saya diutus ke Indonesia, tepatnya di komunitas atau paroki Mater Dolorosa Jelimpo, itu berada di Kalimantan Barat, kurang lebih 3 jam dari kota Pontianak. Jadi ya, sejarah panggilan saya tuh awalnya simpel, dari rasa tertarikan saya dengan jubah seorang imam, dan akhirnya saya bisa masuk ke dalam sebuah ordo hamba-hamba Maria. Itulah. Frater Kito mengikrarkan kaul kekal pada tanggal berapa? Oh ya, jadi puji Tuhan, saya mengikrarkan kaul kekal saya pada tanggal 17 Februari tahun ini, yaitu pada tahun 2019, tepatnya di Ruteng. Di Ruteng Ya, NTT ya, Iya, Frater? Ruteng NTT. Betul Oke. sekali, betul. Jadi pertanyaan selanjutnya, Ya. apa yang memotivasi Frater untuk masuk di dalam OSM? Ya, yang memotivasi saya untuk masuk ke dalam OSM itu adalah rasa persaudaraan. Ya, saya tahu betul OSM itu mempunyai karisma, dan karisma ini ada persaudaraan, devosi kepada Bunda Maria, dan juga hidup komunitas. Tetapi dari ketiga ini mungkin dari ketiga itu yang rasa saya tertarik adalah persaudaraan, di mana di dalam OSM itu saya melihat betul bagaimana pentingnya rasa persaudaraan. Di sini kita tidak memandang baik itu seorang pastor, frater, artinya kita duduk satu meja, kita membagi, kita saling mendengarkan, dan ketika kita ada yang susah, kita saling menolong. Itulah yang saya temukan di dalam hidup OSM. Ya, ini lebih pada persaudaraan. Iya. Ya, kesetaraan antara saudara. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Frater. Ya. Apa motivasi atau apa pendapat ya, lebih pada pendapat Frater tentang Maria? Ya. Maria bagi saya
saya ketika berbicara tentang Maria, pasti saya membayangkan ibu saya. Saya membayangkan ibu saya. Kenapa? Maria saya pilih sebagai sosok seorang ibu yang selalu mendengarkan ketika saya dalam keadaan susah, sedih. Jadi sosok Maria itu sangat penting, bukan hanya bagi diri saya, tetapi bagi saya itu bagi semua frater-frater OSM. Dan juga Maria itu dari sikap kerendahan hatinya dan juga kerendahan dirinya, yang bagaimana seorang Bunda Maria ia menerima Yesus di dalam dirinya. Dan itu juga saya rasakan bagaimana Bunda Maria menerima saya di dalam ordo hamba-hamba Maria. Ya, ini kita melihat dari sosok ibu. Iya, sosok Ya, ibu. Karena Bersama. juga Yesus mengatakan bahwa inilah anakmu dan anak inilah ibumu. Betul. Jadi terima kasih Frater. Sekarang saya minta Frater untuk mengajak memberikan sepatah dua kata bagi saudara-saudara, teman-teman di rumah, untuk bagi kaum muda, ajakan untuk mereka. Ya. Jadi bagi saya, ya seperti yang saya katakan bahwa hidup dan panggilan itu ada di tangan Tuhan. Tetapi saya juga masih mau mengajak untuk adik-adik atau kaum muda bahwa kalian jangan pernah takut dengan masa depan kalian. Jadi pikirkanlah baik-baik apa yang ingin kalian lakukan. Jadi menjadi seorang hamba-hamba Maria itu merupakan suatu hal yang mulia bagi saya. Dan itu bukan hanya bagi saya, tetapi untuk adik-adik. Saya kebetulan saat ini saya sedang bekerja dengan adik-adik OMK di Paroki Mater Dolorosa. Di sana saya sering mendengarkan bagaimana keluh kesah mereka. Sebab tantangan yang terbesar bagi kaum muda saat ini adalah yaitu kurang adanya komunikasi antara kaum muda dengan gereja. Oleh karena itu saya mau mengajak kaum muda, jangan pernah takut untuk datang ke gereja, untuk berinteraksi dengan kami. Sebab kalian adalah harapan gereja dan juga harapan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Fray Kito atas waktu dan kesempatan. Jangan lupa subscribe di kanal saya, Ordo Hamba-Hamba Maria. Oke. Terima kasih Fray. Oke, terima kasih Romo selamat Patricius. berlanjut. Oke, terima kasih. Oke. Dan yang satu lagi, kebetulan saya berada di sini juga. Saat ini juga saya sedang mempersiapkan diri untuk tabisan diakon. Oleh karena itu saya minta doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.